Guys, apa kabar semuanya? Buat kalian yang mau tahu tentang video listrik, silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke. Jadi apa sih yang dimaksud dengan predictive maintenance? Predictive maintenance mudahnya itu hal untuk memelihara atau merawat peralatan dengan cara memprediksi peralatan tersebut kapan akan rusak, kapan untuk mengganti spare part, dan lain-lain. Dengan cara apa? Hal ini bisa dilakukan dengan cara berbagai monitoring. Oke, untuk memonitoring yang pertama yaitu memonitoring dengan menggunakan panca indera yang kita punya. Kita bisa merawat atau memelihara alat tersebut menggunakan alat panca indera yang kita punya, contohnya dengan merasakan getarannya, terus juga mendengarkan bunyi alat tersebut. Lalu monitoring yang kedua yaitu monitoring menggunakan alat ukur. Alat ukur ini bisa berupa untuk mengukur getaran, mengukur suhu, dan lain-lain. Lalu kita bisa membandingkan berapa sih ukuran yang seharusnya dimiliki oleh mesin tersebut atau alat tersebut. Lalu kita bisa memprediksi kapan alat itu akan rusak dan kapan alat itu untuk mengganti spare partnya. Oke, itu tadi beberapa monitoring yang dilakukan untuk melakukan predictive maintenance. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi pembahasan kita dengan PowerPoint. Oke, ini adalah materi yang telah saya buat. Saya berasal dari kelompok 2 dengan anggota Aziz, Hanan, Iksan, saya, Uswari, dan Reski. Kita masuk ke pembahasan materinya. Predictive maintenance disebut juga dengan pemeliharaan berbasis kondisi. Adalah pemeliharaan yang dilakukan dengan cara melakukan monitor dengan membuat analisa tren terhadap hasil pemeliharaan untuk memprediksi kondisi dan gejala kerusakan secara dini. Hasil monitor dan analisa tren hasil predictive maintenance merupakan input yang dijadikan acuan untuk plan corrective maintenance. Ya, lalu ruang lingkup predictive maintenance. 1. In service measure. Ini adalah pengujian yang dilakukan pada saat alat tersebut sedang beroperasi atau bertegangan untuk memprediksi kapan akan terjadi kerusakan pada alat tersebut. Lalu ada pengujian termovisi, bagian yang sering mengalami pemanasan dan harus diperhatikan adalah terminal dan sambungan, terutama antara dua metal yang berbeda serta penampang konduktor yang mengecil karena korosi atau rantas. Oke, lalu bagaimana jika kita ingin mengecek atau memonitoring alat tersebut, tetapi alat atau mesin tersebut memiliki suhu yang sangat tinggi? Terdapat beberapa alat untuk mendeteksi panas yang sangat tinggi tersebut. Ini adalah jenis-jenis detektor panasnya. Yang pertama yaitu scanning, yaitu pengukuran secara menyeluruh disertai objek. Metode ini juga sering disebut dengan termografi. Lalu ada spotting, yaitu pengukuran pada satu titik objek penunjukannya langsung suhu objek tersebut. Lalu ada infrared kamera. Ini juga berfungsi untuk mendeteksi suhu secara jauh. Radiasi sinar inframerah dapat digunakan bermacam-macam, antara lain melihat di dalam kegelapan dan menentukan suhu dari suatu benda dari jarak jauh. Teknik melihat suhu dari jauh ini dikenal dengan termografi. Tingginya suhu dapat dilihat pada skala warna. Bila suhu tertinggi yang terekam masih di bawah yang diizinkan, maka evaluasi foto dianggap normal, sehingga terdapat perbedaan suhu
yang signifikan dari gradasi warna antar bagian peralatan, berapapun besarnya, maka keadaan ini harus segera ditangani karena pasti terjadi penyimpangan. Lalu kita masuk ke alat pengujian kebocoran pada isolasi. Bagaimana sih kita menguji isolasi tersebut jika kabel tersebut masih bertegangan atau masih menyala arusnya? Kita bisa menggunakan alat penguji kebocoran isolasi ini dengan alat yang dikenal sebagai transmission tester. Dengan alat ini kita dapat mengukur kabel yang sedang bertegangan dan kita akan tahu berapa kebocoran ketebalan pada isolasi tersebut, sehingga kita bisa memprediksi kapan alat itu akan mengganti isolasinya. Lalu ada pengujian resistansi pentanahan tower. Transmission line arrester merupakan peralatan yang didesain untuk melindungi peralatan lain di SUTT dari tegangan surya, baik surya hubung maupun surya petir, dan pengaruh follow current. Pada kondisi normal, TLA bertindak sebagai insulator, mengalirkan beberapa miliampere arus bocor ke tanah. Lalu ada shutdown testing atau measurement, adalah pengujian contoh yang dilakukan saat peralatan tidak dalam operasi untuk mendapat memprediksi kondisi dan gejala kerusakan secara dini, khususnya pada transmisi yang sudah habis masa manfaatnya. Lalu pemeliharaan pasca gangguan. Eksternal dilanjutkan climb up inspection untuk memastikan sumber gangguan, dan in-service measurement termovisi puncture test atau ITC corona detection download TLA. Bila diketahui kondisi peralatan masih baik, maka peralatan dapat dioperasikan kembali. Namun, bila diketahui telah terjadi kerusakan yang memerlukan perbaikan, maka perlu ditindaklanjuti dengan corrective maintenance. Oke, mungkin itu saja pembahasan materi dari saya tentang predictive maintenance. Jadi, intinya dalam predictive maintenance itu adalah pemeliharaan atau perawatan yang dilakukan untuk kita dapat memprediksi waktu kerusakan pada mesin atau alat yang kita cek tersebut. Jadi kita bisa memprediksi alat ini kapan rusaknya. Jadi tidak ada kejadian alat ini rusak tanpa sepengetahuan kita. Ya, jadi itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan tentang materi predictive maintenance ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.